Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan di bulan Ramadan ini sehingga untuk saya pribadi bisa menyelesaikan tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tarbawi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan tentang bagaimana sih perspektif materi pendidikan itu dalam perspektif Al-Quran. Di zaman sekarang ini mungkin dapat kita lihat semuanya ya, dapat kita lihat bahwa terdapat dikotomi atau perbedaan, pembagian antara dua kubu lah, antara ilmu umum dan ilmu agama, begitu. Padahal ketika kita menyatukan antara ilmu umum dan ilmu agama ini akan sangat baik sekali untuk khususnya bagi pribadi, umumnya bagi dunia ini gitu kan. Bahkan umat Islam di sini kelihatan terlalu banyak jumud gitu ketika masuk di materi agama Islam ini. Pure Islam itu jangan berkaitan dengan hal yang lain gitu. Islam ya cukup agama Islam saja dan jangan dikait-kaitkan dengan ilmu-ilmu umum. Padahal semua ilmu itu atau segala ilmu itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ilmu berdasar perspektif Al-Qur'an, ada beberapa bidang ilmu, ada 4 bidang ilmu yang digambarkan oleh Al-Quran yang dapat dipelajari gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini mungkin sedikit menjawab tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap yang paling penting itu ilmu agama. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang namanya ulama itu sebenarnya dalam arti kata ya, arti terminologi adalah orang yang berilmu ya. Dan orang yang berilmu itu adalah orang yang dengan ilmunya itu dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin kelakuannya itu baik, semakin kelakuannya itu bertambah baik. Baik, langsung mungkin kepada materi pendidikan dalam Al-Quran itu ada 4 hal. Kita lihat di sini. Yang pertama itu tarbiyah jismiyah. Oke. Tarbiyah jismiyah ini dilihat seperti halnya tentang gizi ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang anak disusui oleh ibunya itu selama disempurnakan, bila ingin disempurnakan itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun gitu bisa. Bisa saja gizi itu terhadap tentang kesehatan olahraga. Olahraga itu kan pendidikan jasmani, pendidikan jasmani. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu ada tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruh kita, rohani. Yang ya pasti tentang keagamaan gitu kan. Yang pertama itu ada tentang keimanan, ada tentang pendidikan tentang ibadah, kemudian pendidikan tentang ibadah, tentang banyak lah gitu ya. Banyak. Ada 5 hal kalau nggak salah. Ini mungkin pengantar untuk memasuki materi pendidikan ini. Kemudian yang ketiga ada tarbiyah akliyah. Pendidikan akal. Pendidikan akal itu banyak ya. Pendidikan akal itu seperti halnya pendidikan atau materi sosial yang eksak gitu ya, yang eksak gitu. Seperti halnya materi geografi, kemudian materi matematika, kemudian pendidikan fisika, falakia, kemudian ilmuwan yang lain itu berbicara tentang seperti halnya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu dihitung oleh ilmu falak gitu ya, ilmu fisika. Ilmu falak itu kan melihat tentang bintang ya, tentang bintang itu. Menghitung hari bagaimana
Ya seperti halnya BMKG itu kan bisa saja itu dijelaskan dalam fisikanya ada, geografinya ada, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat ada tarbiyah ijtimaiyah. Tarbiyah ijtimaiyah ini bisa di pendidikan sosial kemasyarakatan. Seperti halnya pendidikan sosial kemasyarakatan itu berkaitan dengan keorganisasian, ada kepemimpinan, ada bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang lain, menjaga etika, menjaga moral, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, dalam keempat materi ini bisa kita lihat di dalamnya itu ada kaitan dari antara ilmu agama dan ilmu dunia. Jangan dipisahkan jangan dipisahkan. Karena kalau dipisahkan mungkin akan membuat kita berpikir jumud. Islam saja gitu. Beribadah mah tokona jangan kadang kita terbatasi dengan kata juhud menjauhi dunia. Itu padahal menurut saya sendiri gitu kan, juhud di zaman sekarang ini berkaitan dengan juga para ahli Profesor Dr. Hamka, juhud di dunia ini sekarang ini kita harus berperan. Bukan dalam artian kita harus menjauhi media sosial, kita harus menjauhi teknologi yang sudah ada dalam zaman sekarang. Bahkan jikalau kita seperti itu bisa menyebabkan Islam semakin mundur dan tidak bisa mengembalikan masa kejayaan Islam yang telah terjadi pada zaman dulu. Ya, mungkin itu sepintas tentang materi pendidikan dalam Al-Quran. Secara sekilas cukup sekian. Oke. Yang terakhir di dalam Al-Quran, wahyu pertama kali itu Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang bagaimana membaca. Nah, membaca juga ini adalah materi pendidikan kita. Dijelaskan dapat masuk kepada materi pendidikan tentang membaca, menulis. Itu materi-materi yang dapat kita ambil hikmahnya dari surat Al-Alaq ini gitu. Membaca tentang apa? Membaca tentang bisa membaca tentang lingkungan, membaca literasi. Kemudian di ayat-ayat berikutnya itu kan Allah menjelaskan bahwa yang mempunyai ilmu itu adalah Allah, dan Allah itu akan mengajarkannya kepada manusia ada dengan kata bil qalam itu, yang artinya itu media gitu. Ada media untuk mengajarkan. Itu makanya di dalam pendidikan itu ada media juga. Dalam menurut saya itu bisa dari barusan. Oke. Hikmah yang lain dari surat Al-Alaq ini kita bisa ambil bahwa kita itu harus banyak membaca, memperbanyak referensi, memperbanyak literatur. Jangan sampai kita merasa benar karena setelah membaca satu buku gitu kan. Makanya kalau kita membuat jurnal itu kan minimal tiga sumber buku gitu. Oke. Itu mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komentar boleh disilahkan di komen di bawah di YouTube. Jangan lupa di akhir-akhir Ramadan ini kita memperdekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak Al-Quran, berzikir dan yang lainnya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.